mengerti dan kami boleh membawa firman-Mu yang akan kami dengar, menuntun hidup kami di setiap pekerjaan dan perjalanan kami. Tuhan Yesus, hadirlah, ajari kami agar kami bersukacita kembali dari rumah-Mu ini ke tempat kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Firman Tuhan nas khotbah pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat 13, satu pasal. 1 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat 13. Mari kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Kita sama-sama bacakan ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Itulah topik minggu kita hari ini. Jangan menjadi batu sandungan. Saudara-saudara yang kekasih, kita benar tahu dan kita bersaksi dan kita percaya bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Kalau kita mengatakan pilihan Tuhan, minggu hari ini kita disapa, diingatkan, mengatakan janganlah menjadi batu sandungan kepada saudaramu.
Ketika membicarakan tentang hal-hal yang fundamental dan krusial yang menentukan arah perjalanan iman bersama-sama yang terpanggil untuk bersaksi, karena kita mengatakan bahwa kita akan bersaksi tentang Tuhan yang kita percayai di dalam hidup kita. Kita bersaksi bukan hanya di gereja atau bukan hanya di dalam ibadah, tetapi kita bersaksi di dalam hidup kita dimanapun kita berada. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah negara kita. Itu sebabnya tadi surat penggembalaan dari pimpinan HKBP Opoyevorus mengingatkan kita agar kita tahu bagaimana tanggung jawab kita di negara kita ini. Agar kita mengingat bahwa pentingnya kehadiran orang percaya mencerahkan, mewarnai negara kita ini dengan benar. Warna harus kita berikan, warna yang mentransformasikan untuk membangun kehidupan yang demokratis, memilih dengan benar tanpa ada embel-embel, membangun kehidupan yang demokratis dan berkeadilan serta politik yang bermoral dan beretika. Kita di minggu-minggu terakhir ini, kalau kita dengar atau ya sangat-sangat viral dengan debat capres kita mengatakan etika, bagaimana beretika yang benar, bagaimana kita sebagai orang Kristen. Saya bukan untuk mengungkit debat mereka itu, tetapi bagaimana sebenarnya kita menanggapi dengan benar dan akan memilih, menentukan sikap yang benar. Karena kegagalan menampilkan warna yang dimaksudkan akan menjadikan komunitas kita sebagai pelitakah atau apakah sebagai garam? Apakah kita sebagai pelita yang sudah padam atau garam yang sudah hambar? Garam yang sudah hambar akan dibuang dan akan diinjak-injak oleh manusia. Sudah tawar, tidak ada berguna. Artinya kalau dibuang, diinjak-injak ke orang, tidak ada gunanya lagi. Tidak ada artinya selain daripada itu dibuang dan disisihkan. Itu akan menjadi realitas pahit. Oleh karena itu, sebagai kalau kita lihat di Yohanes Wahyu dikatakan kepada gereja yang ada di Laodikia, karena kamu adalah suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Apakah ibu, bapak, saudara-saudari yang ada di gereja ini, kita adalah iman kita adalah suam-suam kuku? Tuhan mengatakan akan dimuntahkan. Tentu saja kita tidak akan menginginkan itu. Kita tidak menginginkan itu dimuntahkan dari tengah-tengah dunia ini atau daripada orang-orang Kristen yang benar.
Oleh sebab itu kita diingatkan, pastikan dirimu jangan seorang Kristen yang suam-suam kuku. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan. Nasihat bagi kita, nasihat bagi orang Kristen, diingatkan agar kita jangan tersesat di dalam perjalanan kita di dunia ini. Jangan tersesat oleh pengaruh. Orang yang terpengaruh bukan disalahkan, yang mempengaruhi. Kalau kita tidak bisa bertahan, kita katakanlah kepada diri kita bahwa diri kita itu orang yang bodoh, yang tidak bisa bertahan di dalam iman. Jangan salahkan orang lain. Karena pernah saya dengar perkataan seorang orang tua mengatakan seperti ini. Kalau orang mengatakan anakku ini dipengaruhi orang lain, berarti anakku ini yang bodoh, katanya. Saya tidak menyalahkan anak orang, tapi yang saya salahkan adalah anak saya. Anak saya lah yang bodoh, yang tidak bisa bertahan di dalam kebenarannya. Anak saya lah yang bodoh, yang bisa dibawa arus. Jadi saya tidak menyalahkan anak orang. Anakku yang salah. Bagaimana ibu, bagaimana bapak, bagaimana saudara-saudari yang sekarang? Kalau kita terbawa arus, katakanlah kepada dirimu bahwa kita adalah orang yang bodoh, yang tidak bisa bertahan di dalam kebenaran. Itu disebabkan di sini gereja Laodikia, karena tidak panas dan tidak dingin akan dimuntahkan. Seperti yang kita katakan, hal demikian kita tidak mau dimuntahkan oleh Tuhan dari kumpulan hamba-hambanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Kita harus tetap seperti Paulus berbicara di situasi masyarakat Kristen yang benar-benar sulit. Mereka ditantang untuk berbuat pilihan di tengah situasi kondisi yang kompleks. Mungkin ini kita hadapi pada saat-saat pada tahun politik ini. Bagaimana? Dan banyak saya dengar mengatakan kalau saya itu golput katanya. Ya. Kita ditantang. Apakah ini adalah sebuah pergumulan orang Kristen? Apakah ini pergumulan kita sebagai orang percaya agar kita jangan golput? Kita menentukan sikap yang benar. Juga di hadapan Paulus, pertanyaan utama adalah, bolehkah makanan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala, bolehkah dimakan? Makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala, beretikakah memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Boido panganon, si panganon nang disobahon tubegu. Kalau kita mungkin mengatakan itu tidak boleh, ya, karena pertanyaan etika dalam konteks orang Kristen di Korintus, bolehkah? Seandainya kita ditanya, karena sampai sekarang opung kita di kampung sana masih ada seperti itu. Masih ada. Kalau ada membuat pesta, dimasak dulu daging, ya. Ayam atau bidua, baru dibawa ke kamar. Di situ udah disusun semua yang namar warna bagi kita orang Batak. Dipersembahkan dulu.
Sebelum pesta katanya biar pesta itu diberkati roh opung kita, nenek moyang kita itu katanya. Itulah pertanyaan di sini. Bolehkah? Karena apa? Ada mengatakan najis. Kalau memakan makanan itu adalah najis. Kalau memakan makanan itu adalah itu orangnya itu sudah memang kotor dan sebagainya. Tapi kita orang Kristen sebenarnya karena tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang satu yang kita puji. Mereka itu banyak Tuhan-Tuhannya. Seperti mana orang Batak dulu. Adong do de Batak mulai jadi naburun. Ya kan? Songon nadi soban ya kadongata permalim. Masih dipersembahkan. Sekalipun dia Kristen masih sering membuat itu. Sekarang pertanyaan bagi kita. Bolehkah kita makan? Rasul Paulus menjawab dengan teologis yang lugas. Memakan daging yang dipersembahkan itu tidak masalah. Tidak masalah. Sebagian teman kita itu sebabnya dulu waktu saya masih kecil di Medan sana, jika teman-teman kira Tionghoa sana membuat persembahan sesajennya itu di kuburan, yang enak-enak loh, babi guling dengan buah-buah yang mahal-mahal. Suatu saya itu melayani di Sending, itu agama Konghucu mempersembahkan tuh, kalau mempersembahkan B2 itu bulat dengan buah-buah apel yang besar-besar, pir dengan buah yang lain. Memang pilihan bagi mereka. Mempersembahkan persembahan mereka itu pilihan. Beda dengan kita orang Kristen. Kita kalau mempersembahkan persembahan kita cari bagaimana Ibu Bapak? Yang besar, setengah besar, atau bagaimana? Beda kan? Kita cari yang kecil, yang lebih kecil. Jadi beda. Jadi waktu kami tuh jalan-jalan lah saya katakan dengan teman saya. Kalau kita lihat suku-suku yang lain, kami lihat suku-suku yang lain, mereka sembahyang lebih tekun dari kita. Kalaupun mereka itu menyembah batu-batu yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah, pohon-pohon yang besar yang mereka itu sembah. Sebenarnya apa ya? Saya merasa melihat mereka itu sedih rasanya. Loh, sayang kali lah jiwa manusia ini. Kok mereka tuh menyembah batu, menyembah patung, menyembah pohon-pohon besar yang rindang. Apa yang mereka dapat dari sana? Sebenarnya kasihan. Kita orang percaya yang tahu pasti yang kita sembah, yang kita puja hanya satu Allah yang hidup dari dulu, sekarang dan nanti selamanya. Bagaimana ketekunan kita menyembah Tuhan yang satu itu? Ke gereja pun ya, di gereja pun belum tentu penyembahan yang sebenarnya. Jangan-jangan hanya formalitas saja datang ke gereja ini. Kristen doa, ala Kristen hari minggu mau. Sampai di gereja buka handphone, lihat pura-pura. Totonya hatinya berbeda, bukan kepada firman Tuhan. Jangan sesat. Jangan menjadi batu sandungan. Tidak ada Tuhan selain daripada yang satu itu, Allah yang hidup.
Karena itu daging yang dipersembahkan bukan berbeda dengan daging yang kita makan. Tidak ada bedanya. Karena kita tahu Allah yang mereka sembah tidak ada artinya bagi kita. Holan sedado debata nata sembah. Satu Allah. Bukan seperti mereka ada Allah-Allah lain, Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah. Jadi daging yang dipersembahkan karena kita kalau kita memakannya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, jadi jangan takut. Namun saya kemarin waktu saya melayani di Sending, saya ikuti mereka ke kuburan. Tapi bukan saya dengan mempercayai apa yang mereka percayai, cuma saya ingin tahu saja agar bisa mereka saya arahkan, ya. Memang makanan yang dipersembahkan saya tidak mau makan. Bukan saya tidak percaya bahwa itu tidak ada apa-apanya. Saya tidak percaya yang dipersembahkan itu sudah cuma saya merasa jijik, geli. Saya merasa geli. Saya tidak mau makan karena saya merasa geli dan jijik. Bukan karena sudah dimakan atau diterima yang mereka sembah. Cuma saya jijik tidak saya makan. Jadi itu pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan kepada kita, bisakah dimakan? Bisa. Karena tidak ngaruh dengan kepercayaan kita. Tidak ngaruh. Hanya dikatakan Rasul Paulus, persembahan itu kalau memang menjadi batu sandungan kepada saudara-saudaraku, saya tidak mau memakannya lagi untuk seterusnya. Kalau memang menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku, saya tidak mau makan lagi. Itu yang dijaga, jangan sikap kita jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jangan menjadi batu sandungan kepada saudara-saudara. Bukan setelah kita makan menjadi kita cemar atau najis. Bukan seperti yang dipercayai oleh mereka. Mereka bukan hanya tidak beretika, tetapi sudah kotor katanya. Karena apa? Karena mereka makan. Jadi itu makanya Rasul Paulus mengatakan, kalau memang menjadi batu sandungan, saya tidak mau memakannya. Saudara-saudara kasih, ibu bapak yang kami sayangi, karena itu pendirian Paulus sangat jelas. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang-orang lemah atau bagi siapapun. Jika memakan itu menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku, aku tidak akan memakannya lagi selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, di sini kita diingatkan karena kita orang Kristen yang dikatakan tadi harus memberikan warna kepada orang lain, kepada tetangga kita. Kita terpanggil untuk menampilkan sesuatu yang memberikan harapan, tuntunan, dan transformasi sikap yang benar. Kita dituntut sebagai orang percaya. Apa yang kita terima, kita harus mensyukurinya. Dan apabila kita memiliki sesuatu, harus kita pergunakan menjadi berkat kepada sesama kita. Bukan soal banyaknya atau besarnya perbuatan kita, namun sangat berharga jika kita pergunakan dengan kasih menjadi berkat kepada orang lain. Sebagai sikap gaya hidup yang sederhana. Kalau saya melihat di sini, saya mensyukuri. Karena
saya lihat tidak ada gaya-gaya yang sangat menonjol di gereja kita ini. Berbeda, suatu saya melayani di kampung, ketika orang Jawa ini pulang kampung, gaya yang begitu hebat, gaya yang begitu beda. Tetapi setelah saya melayani di sini, oh beda ya. Kalau pikiran saya dulu sewaktu saya berangkat di sini melayani, mungkin saya lah yang paling terbelakang di dalam semua penampilan. Tetapi saya bersyukur tidak menyolok kepada orang lain sehingga kita bisa merangkul kiri kanan kita yang ada di sini. Dan mereka tidak merasa canggung bergaul dengan kita. Mereka tidak merasa canggung dengan kita. Karena apa? Penampilan yang sederhana memberikan nyaman kepada sesama kita. Mereka tidak melihat kita dari sisi penampilan yang begitu hebat, tetapi mereka melihat kita dari kesederhanaan kita untuk mendekati mereka. Jadi itu sebabnya dikatakan sikap gaya hidup yang sederhana itu juga kita tunjukkan sebagai kepedulian kita kepada orang lain. Sikap kesederhanaan kita itu bisa menarik perhatian orang lain, sehingga mereka itu percaya bahwa kita tidak jauh dan tidak ada batas dari mereka. Sekali lagi Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus supaya mereka jangan menjadi batu sandungan, melainkan menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Demikianlah hendaknya umat Kristen di Indonesia ini. Kita terpanggil menjadi berkat dan garam di tengah-tengah dunia ini, apalagi di Ciputat ini, membawa sukacita, membawa kesejukan dan damai sejahtera bagi banyak orang. Mari kita mewarnai Indonesia Raya kita ini. Mari kita memberikan warna yang indah, yang boleh dipandang orang, yang disenangi, disukai orang, sehingga orang Kristen tetap menjadi terang, menjadi garam, dan dicintai semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menanamkan itu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu terpatri di dalam hidup kami, agar kami Tuhan menjadi terang, menjadi garam di sekeliling kami. Biarlah firman-Mu itu terpatri dalam hidup kami, mengingatkan kami di setiap perjalanan dan pekerjaan kami, sehingga kami Tuhan dicintai oleh kebenaran, sehingga kami Tuhan bisa mewarnai Indonesia ini. Tuhan, Roh Kudus-Mu mengingatkan kami sehingga kami selalu berjalan dan melangkah dengan benar, dengan pasti, karena Tuhan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin.